Episode 107. Lucy masuk ke kamarnya. Setelah selesai membersihkan dirinya, Lucy segera berganti baju. Delano tak langsung masuk menyusul sang istri, tetapi dia terlebih dahulu menemui ayah mertuanya untuk membicarakan tentang Jaka. "Apa ayah sudah mencari tahu keberadaan Jaka?" tanya Delano gusar. Jujur saja ia khawatir jika Lucy akan kembali pada kondisinya dulu, sama saat seperti waktu trauma waktu itu. "Kamu tenang saja, ada Harlan yang mengurusnya." "Bagaimana aku bisa tenang ya? Sejak tadi Lucy terus melamun dan bengong setelah bertemu Jaka." "Apa perlu ayah yang bicara dengan Lucy?" "Tidak perlu ya, mungkin Lucy perlu waktu." Delano akhirnya menyusul Lucy masuk ke dalam kamar, namun ternyata istrinya sudah terlelap. Delano duduk di sebelahnya dan membelai wajah Lucy dengan perlahan. "Aku akan melindungimu dan calon bayi kita," desis Delano. Di sisi lain, Jaka sedang berlari dengan kaki pincang. Orang yang beberapa waktu lalu menyiksanya kini kembali mengejarnya. Bahkan pria itu tak ragu melepaskan tembakannya. Sial, benar-benar sial. Lain kali sebaiknya langsung kuhabisi saja anak sialan itu, gerutu Jaka. Dia bersembunyi di balik tembok rumah kosong. Sesekali dia menengok keluar, mencoba melihat situasi. Jaka terduduk di lantai yang berlumut dan kotor. Napasnya masih terengah-engah setelah berlari dan ditambah dengan rasa sakit yang sejak tadi bersarang di betisnya karena terkena tembakan Harlan. "Ini tidak biasa dibiarkan. Jika aku terus diam, mereka pasti akan membunuhku suatu saat nanti. Aku harus bertindak sekarang. Setidaknya kalau sampai nanti aku terbunuh, salah satu dari mereka juga harus mati." Jaka bangun dari duduknya. Ya, dia akan menyusun rencana untuk membalas perbuatan Suryo dan Mita. Sementara itu Harlan dan beberapa anak buahnya tidak langsung kembali. Mereka masih terus mengintai tempat terakhir mereka melihat Jaka tadi. Mata Harlan yang begitu tajam, bagai elang yang sedang mengintai mangsa, terus menatap pada lokasi yang memang sengaja dia lewati, karena dia ingin melihat sejauh mana Jaka akan bertindak. Dan benar saja, tak lama Jaka keluar dengan mengendap-endap dan kaki sedikit diseret. Senyum semirik menghiasi wajah datar Harlan. "I got you," desis Harlan. Dia mengikuti kemana Jaka melangkah dan mereka berhenti di sebuah rumah kumuh. Dapat Harlan lihat jika Jaka begitu berhati-hati saat masuk ke rumahnya. Harlan segera menghubungi tuannya. Dia melaporkan semua yang terjadi dan dia lihat saat ini Suryo meminta Harlan untuk terus mengintainya. Jika sampai pria itu kembali berniat buruk pada keluarganya, maka saat itu juga Suryo akan bertindak. Setelah sambungan terputus, Harlan mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Dia menghisap rokoknya dan membuskannya perlahan. Tatapan matanya begitu tajam menatap bangunan kumuh yang ada di hadapannya. Dia tak habis pikir dengan targetnya ini. Seharusnya jika sudah tahu di dalam posisi tidak menguntungkan, sebaiknya pergi sejauh mungkin, bukan malah bertahan. Harlan yakin sebentar lagi pasti orang bodoh ini akan membuat perhitungan pada istri bosnya atau mungkin pada putrinya. Keesokan harinya Lucy terbangun dari tidurnya. Saat ia membuka matanya, ia melihat wajah sangat tampan suaminya. Lucy mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Delano. Alisnya yang tebal, hidung mancungnya dan tak lepas dari sentuhannya. Hingga sentuhan tangannya berakhir di bibir Delano yang seksi. Lucy mendekatkan wajahnya dan mengecup Delano. "My handsome man," desis Lucy. Semenjak hamil, dia suka sekali mengagumi wajah tampan suaminya. Grab. Delano membuka matanya dan menangkap tangan Lucy. Wajah Lucy langsung memerah karena kedapatan begitu memuja wajah suaminya. "Kenapa berhenti? Lanjutkan lagi," ujar Delano. Namun Lucy menggeleng seraya tersenyum malu. "Tidak mau," kata Lucy. "Why? Aku menyukai sentuhanmu, baby," lirih Delano. "Aku mau mandi." "Aku ikut." Delano segera bangkit dari tidurnya dan mengangkat tubuh Lucy. Lucy memeluk leher Delano erat. Suami istri itu mewakili pagi mereka dengan kebahagiaan yang meluap. Delano dengan lembut dan penuh ketenangan membantu Lucy membersihkan dirinya. Pria itu bahkan tak ragu menggosok seluruh bagian tubuh Lucy memakai shower cap. Wajah Lucy benar-benar memerah.
Dia belum terbiasa dengan ritual mandi bersama seperti ini. Namun dia juga tidak ingin menjadi istri pembangkang yang menolak keinginan suaminya. Lucy harus benar-benar membiasakan dirinya. Seperti saat ini, Delano kembali mengangkat tubuhnya dan mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Pria itu juga mengambilkan baju ganti istrinya. Rasanya semua seperti mimpi memiliki suami sesempurna Delano. Dan Lucy benar-benar bersyukur untuk itu. "Mas, aku bisa sendiri," kata Lucy keberatan dengan apa yang Delano lakukan. Namun Delano sama sekali tak mempedulikan ucapan Lucy. Dia terus asik memakaikan dress di tubuh istrinya. "Selagi aku maunya begini, kuharap kamu jangan melarangku." Delano mengambil sisir dan hair dryer. Setelah mencolokkan kabel hair dryer, Delano langsung menyisir seraya mengeringkan rambut Lucy yang basah. Kegiatan baru yang sebenarnya Delano sama sekali belum pernah melakukannya, bahkan ketika dirinya bersama Karina. "Mas, kapan Mas ingin membawa Depan dan David ke makam ibunya?" "Secepatnya sayang, apa kamu tidak keberatan?" tanya Delano. "Mereka berhak tahu, Mas." Lucy menatap lembut ke arah suaminya. Jemari tangan Lucy kembali membelai lembut wajah Delano. "Terima kasih sayang. Oh ya Mas, bagaimana kelanjutan perkembangan kasus Karissa?" Delano tersenyum lembut pada Lucy. Dia mengusap rambut Lucy yang telah kering. "Kamu tidak perlu memikirkan wanita itu lagi. Yang perlu kamu pikirkan hanya aku, Depan, Dapin, dan calon anak kita. Jangan bebani pikiranmu dengan manusia itu." Ada-ada aja sih Mas. Tanpa Mas minta pun kalian adalah prioritasku di atas segalanya," ujar Lucy. Delano dan Lucy akhirnya keluar dari peraduan. Keduanya berjalan bergandengan menuju ruang makan. Lucy mengecup pipi Ratih dan Mita, lalu sesaat bergelayut manja memeluk sang ayah Suryo. Putri ayah sepertinya sedang bahagia. Tentu saja ayah, setiap orang harus mengawali harinya dengan perasaan bahagia agar hari yang dilalui juga terasa menyenangkan. "Kamu benar sayang." Suryo pun tersenyum melihat wajah Lucy yang terlihat senang pagi ini. Seakan pertemuannya dengan Jaka tidak memberikan efek apa-apa padanya. Suryo dan Delano saling melempar tatapan. Delano sedikit mengangkat bahunya seakan-akan mengatakan jika dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada Lucy. Pagi ini hingga istrinya itu terlihat begitu gembira. Kelima orang itu sarapan dengan tenang. Lydia, Han, Saregan, dan Lisa belum kembali dari hotel sehingga suasana terasa sepi. Ditambah kedua bocah Lucy dibawa oleh mertuanya pulang ke mansion Delano. Jadilah suasana pagi itu benar-benar sunyi, hanya terdengaran denting sendok yang bersahutan.